Mungkinkah masyarakat Islam meningkatkan kemajuan jika terisolir? Masyarakat Islam bukanlah terisolir, bukan dikurung dalam daerah tertentu. Mereka boleh menjalin hubungan dengan masyarakat manapun di dunia ini dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Tetapi pada garis-garis tertentu bahwa hubungan itu tidak mencampuri keadaan dalam negeri dan tidak mendatangkan kebudayaan asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketentuan-ketentuan hukum begini rasanya berlaku juga pada setiap masyarakat manusia lain di muka bumi ini, yaitu sama-sama mempertahankan lingkungan hidup dan sama-sama melakukan kegiatan untuk mencapai kemajuan. Jadi masyarakat Islam sama juga dengan masyarakat agama lainnya sebagai kelompok manusia yang hidup dengan ketentuan hukum tertentu. Setiap anggota masyarakat diperkenankan untuk pergi ke luar negeri, bahkan kalau perlu akan dikirim khusus ke negeri-negeri tertentu untuk mendapatkan pengetahuan serta keperluan lainnya sebagaimana negara lain mengirim warganya ke luar negeri. Karenanya, politik luar negeri masyarakat Islam tidak akan berbeda jauh dibanding dengan apa yang dijalankan negara mana saja. Berbicara tentang peningkatan kemajuan, masyarakat Islam bahkan lebih cepat dan progresif mencapainya. Hal ini ditebulkan oleh beberapa faktor. Masyarakat Islam dididik menjaga disiplin tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dipunyai oleh masyarakat lain. Setiap orang Islam diperintah melakukan amal-amal soleh yang disebutkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai suatu kegiatan yang tidak dipunyai masyarakat lain. Setiap pribadi Islam meyakini bahwa gerak tindakannya zahir maupun batin harus dipertanggungjawabkan di dunia kini dan di akhirat nanti. Karena Allah senantiasa mendengar dan melihat serta mengetahui semua kegiatan, dengan mana orang harus selalu hati-hati dan mawas diri sebagai dorongan untuk berbuat soleh dengan harapan mendapat balasan baik di kemudian hari. Keyakinan begini tidak dimiliki oleh masyarakat lain di dunia ini. Setiap orang Islam diperintah mendidik dan mengajar anak-anaknya semenjak dari berupa janin dalam perut ibunya untuk menjadi warga yang berguna dan berbakti serta berbudi baik dalam masyarakat. Bahkan perintah pertama dalam Islam yang difirmankan Allah ialah belajar tulis, baca, serta memuliakan Tuhan. Itulah pendidikan dan pengajaran yang tidak dipunyai pada dasarnya oleh masyarakat lain. Masyarakat Islam hanya tinggal menjalankan hukum yang telah tersusun rapi sebagai ajaran hidup logis sesuai dengan naluri dan peradaban manusia, tercantum pada surat ke-30 ayat 30. Ajaran hidup demikian telah disusun dan diwahyukan Allah yang menciptakan benda angkasa, manusia, serta peradaban itu sendiri. Ajaran mana lagi yang lebih progresif dan yang lebih benar daripada ajaran yang difirmankan pencipta itu? Sebaliknya, hal demikian tidak dimiliki oleh masyarakat lain yang hanya menyusun hukum hidup, diselubungi kebodohan, keserakahan, dan kezaliman. Kelima faktor di atas didasarkan pada keadaan yang sebenar-benarnya berlaku, seperti tercantum pada beberapa ayat suci ini. Dari keterangan ini teranglah bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat dinamis, progresif, mencapai kemajuan lebih gamblang dan terbuka dibanding dengan masyarakat manusia lainnya. Dengan faktor itu juga benarlah jaminan Allah yang tercantum pada surat kelima ayat 50 dan surat ketiga ayat 139 yang menyatakan bahwa apakah hukum kolot yang mereka cari? Hukum mana lagi yang lebih baik daripada hukum yang diturunkan Allah? Kamu lebih tinggi daripada masyarakat lain jika kamu beriman. Ketinggian masyarakat Islam dalam peradaban dulunya pernah dicapai pada abad-abad pertama sesudah kenabian Muhammad, waktu mana orang-orang beriman khusus menjalankan hidup yang diturunkan Allah. Tetapi kemudiannya masyarakat itu dipengaruhi keserakahan dan kezaliman. Lalu mereka kembali pada keadaan yang tidak diharapkan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam surat ke-19 ayat 58 dan 59. Surat 19 ayat 58. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari nabi-nabi dan keturunan Adam, dan dari siapa yang kami bawa bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, dan dari siapa yang kami tunjuki dan kami pilih. Ketika dianalisikan atas mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka rebah, bersujud dalam keadaan menangis. Surat 19 ayat 59. Lalu menggantikan sesudah mereka generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, maka pastilah mereka akan sampai pada kekeliruan.